kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam.
Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigada Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigada Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigada Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut.
Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tak hanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecok penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel keos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut.
Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hezbollah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hezbollah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hezbollah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut.
Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hezbollah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hezbollah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hezbollah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecok penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tak hanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut.
Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan dua kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan dua kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran dua rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam.
Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron, tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecok penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Tiang asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lupnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi.
Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassan di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut.
Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lupnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassan di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak Granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Tiang asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lupnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassan di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tak hanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut.
Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron, tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecok penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tak hanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut.
Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron, tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lupnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassan di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tak hanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut.
Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lupnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan Juru Kunci Sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassan di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tak hanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut.
Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lupnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak Pranit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut.
Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecok penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel keos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Camp Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tak hanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut.
Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecok penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hezbollah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hezbollah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hezbollah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tak hanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan Juru Kunci Sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tak hanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut.
Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecok penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel keos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak Granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut.
Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecok penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel keos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hezbollah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hezbollah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hezbollah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tak hanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak Granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lupnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassan di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut.
Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecok penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Tiang asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lupnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hezbollah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hezbollah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hezbollah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassan di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel keos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri untuk ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassan di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan dua kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan dua kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran dua rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut.
Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecok penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hezbollah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hezbollah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hezbollah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassan di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan dua kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan dua kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran dua rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut.
Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron, tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tak hanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecok penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak Granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut.
Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan Juru Kunci Sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecok penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tak hanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut.
Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lupnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan Juru Kunci Sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hezbollah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hezbollah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hezbollah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut.
Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron, tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecok penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Tiang asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lupnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hezbollah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hezbollah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hezbollah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri untuk ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut.
Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecok penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Tiang asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lupnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassan di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lupnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassan di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan dua kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan dua kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran dua rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut.
Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, dia menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hezbollah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hezbollah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hezbollah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tak hanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecok penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel keos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut.
Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel keos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut.
Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron, tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hezbollah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hezbollah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hezbollah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak planet IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecok penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak Granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut.
Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron, tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem.
Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan dua kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan dua kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran dua rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel.
Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hezbollah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut tampak drone Hezbollah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hezbollah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan.
Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecok penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut.
Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Majen Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal. Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hasan di sepanjang Poros Al-Ghanem di Tulkarem Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang Poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak perawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udara
udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang 2 kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecok penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga
negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lubnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassam di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tak hanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan 2 kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan 2 kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran 2 rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam.
Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Bahkan dalam 11 bulan terakhir, Hizbullah dikabarkan telah menembak jatuh 7 pesawat nirawak Israel, termasuk pesawat besar yang penting seperti UAV Hermes 19 yang dijuluki Kokaf oleh pendudukan. Dari hasil penyelidikan Zionis, transfer senjata Iran ke Lebanon itu dilakukan melalui Suriah dan laut. Selain dari Iran, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Pendudukan juga meyakini bahwa Rusia memiliki hubungan dengan pengiriman senjata tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan 2 operasi mematikan di Hebron tepi barat. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembaki tentara Israel. Setelahnya, Brigade Al-Qassam juga meledakkan bom mobil saat berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Israel. Brigade Al-Qassam itu berhasil mengecoh penjagaan di perbatasan hingga melaluinya tanpa hambatan. Saat berada di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Hebron, Brigade Al-Qassam pun menembakkan sejumlah peluru. Setelah sejumlah tentara Israel chaos, mereka juga mengaktifkan bom mobil hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam mengaku bahwa serangannya itu sebagai respons atas genosida di Gaza, yang mana aksi Zionis itu telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Terungkap langkah besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah didemo besar-besaran oleh warganya sendiri buntut ditemukan 6 jenazah sandera di terowongan Gaza. Tangan kanan Netanyahu disebut-sebut melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Kantor Netanyahu pada Senin 2 September mengonfirmasi kunjungan penasihat militer senior ke Rusia. Disebut kunjungan ini guna membahas pengembalian sandera Israel yang ditahan oleh militan Hamas. Pejabat yang akan diutus Netanyahu adalah Sekretaris Militer Perdana Menteri yakni Major Roman Govman. Pria asal Belarus itu telah kembali dari Rusia pada Senin lalu. Govman dalam kunjungan itu bertemu dengan pejabat Rusia membicarakan nasib Alexander Lobanov, seorang warga negara ganda Rusia Israel yang termasuk di antara 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 31 Agustus lalu, IDF menemukan jenazah 6 sandera termasuk Lobanov di jalur Gaza. Sekitar 100 sandera masih ditawan, puluhan di antaranya menurut militer Israel kemungkinan telah tewas. 6 jenazah sandera Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa 6 sandera tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para sandera itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya. Atas bekas luka-luka tersebut, mengidentifikasikan para sandera dieksekusi. Adapun 6 sandera itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lupnov, Almog Sarusi, Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi.
Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para sandera sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di terowongan Rafah pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Halevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maijen Yaron Finkelman, dan juru kunci sandera Maijen Purnawirawan Nitzan Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi 6 sandera karena takut sandera tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan bertubi-tubi di wilayah Jenin selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari keempat, IDF mengalami insiden memalukan. Mereka menjadi tontonan Brigade Mujahidin saat berupaya menyerang wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Mujahidin, tepatnya pada Senin 2 September 2024. Dalam video tersebut, Brigade Mujahidin tampak memantau pasukan infanteri IDF yang mengendap-endap sembari menenteng senjatanya. Namun sebelum meluncurkan serangan, aksi IDF langsung dihentikan oleh Brigade Mujahidin. Dilansir dari Sabah News, pasukan infanteri Israel itu dihujani dengan peluru dan tabung berpeledak. Brigade Mujahidin pun mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski demikian, batalion tersebut menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang IDF hingga genosida di Gaza dihentikan. Selain itu, aksi Brigade Mujahidin itu juga sebagai balasan atas serangan Zionis di tepi barat. Sekira 2 lusin tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di ledakan Brigade Al-Quds. Peristiwa itu diunggah Al-Quds melalui telegram pada Senin 2 September. Dinarasikan puluhan tentara Israel sedang berada di Poros Netzarim di selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Terlihat mereka berkumpul di sebuah gedung yang terbengkalai sembari beristirahat. Di saat itulah Brigade Al-Quds menyergap dan meledakkan tentara IDF hingga tewas massal.
Pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina pecah di wilayah tepi barat. Seorang tentara rezim Zionis dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Serangan ini dilakukan Brigade Al-Quds bersama dengan Brigade Al-Hassan di sepanjang poros Al-Ghanem di Tulkarem, Senin 2 September 2024. Penyergapan kompleks itu mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak IOF. Dilaporkan pasukan Israel terjebak dalam penyergapan ini di sepanjang poros Al-Ghanem. Pejuang perlawanan kemudian meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan menghadapi tentara pendudukan dengan senapan mesin. Brigade tersebut terus-menerus dan dengan ganas menyerang pasukan pendudukan Israel di semua lini tempur di Kem Tulkarem. Dikutip dari Al-Mayadin, senjata yang digunakan mulai dari IED hingga senapan mesin. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds di wilayah Jenin. Tanya Brigade Al-Quds, serangan itu juga dilakukan Brigade Al-Mujahidin di tepi barat. Mereka turut menerbitkan rekaman pejuangnya yang menargetkan pasukan infanteri Israel menggunakan senapan mesin di kamp pengungsi Jenin. Dalam video itu, sekelompok tentara Israel yang tengah berjalan dibidik dari jarak jauh. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Adapun mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat yang bertujuan untuk merusak kebebasan terbang dari Angkatan Udara Israel di Lebanon. Selain itu, pejabat tinggi di Lembaga Keamanan Israel juga meyakini bahwa Rusia mengirim senjata mematikan ke Hizbullah. Diperkirakan transfer senjata ini melalui Suriah yang kemungkinan dikirimkan ke Lebanon. Houthi kembali menyerang dua kapal tanker minyak di Laut Merah pada Senin 2 September pagi, padahal salah satu kapal tersebut sedang mengangkut 2 juta barel minyak. Dikutip dari The Times of Israel, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Saree mengaku Houthi bertanggung jawab atas serangan dua kapal minyak di Laut Merah. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka mengatakan dua kapal itu yakni MV Blue Lagoon 1 yang berbendera dan dimiliki Panama dioperasikan oleh Yunani. Sementara satu kapal lainnya merupakan MV Amjad yang berbendera dan dimiliki oleh Saudi dan dioperasikan oleh Arab Saudi. CENTCOM menjelaskan kedua kapal minyak menjadi sasaran dua rudal balistik dan sistem serangan udara nirawak satu arah. Dilaporkan MV Amjad membawa sekira 2 juta barel minyak. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang ada di kapal tanker minyak Yunani yang terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus silam. Angkatan Udara Israel mengumumkan keadaan darurat setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Setidaknya 7 pesawat nirawak Israel dilaporkan ditembak jatuh oleh Hizbullah menggunakan senjata dari Iran. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 2 September 2024, hal itu diketahui dari situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pertahanan udara Hizbullah kini semakin brutal melawan Angkatan Udara Israel. Hizbullah berhasil mengumpulkan puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Dengan senjata tersebut, Hizbullah telah merusak kebebasan terbang yang dinikmati oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon